Pada saat yang sama Anda tidak selalu diapresiasi. P2D kan baru muncul sesudah saya mundur. Jadi ya terlambat tidak apa-apa, tapi asal masih bisa menyelamatkan republik inilah. Jadi saya tidak tahu tadi, Rocky tidak ngasih tahu saya berapa menit atau berapa jam. Soalnya di atas jam 9 argonya lain lagi nanti. Jadi saya nggak tahu. Jadi mungkin saya kembalikan gimana caranya saya harus menutup ini. Ini kayak nyanyi aja balik terus nanti. Mungkin saya akan mengatakan bahwa pada bagian yang akhir kuliah saya ini atau cerita saya ini, saya ingin menyampaikan pada semua kawan-kawan di sini. Saya bukan dari partai politik, saya bukan politisi. Tapi tidak berarti bahwa saya tidak tahu politik. Selama lebih dari 5 tahun saya tahu persis bagaimana proses politik terjadi. Kita punya perasaan yang bergumul atau bergelora atau resah. Keresahan itu memuncak pada saat kita menghadapi realita, jangan-jangan banyak orang yang ingin berbuat baik merasa frustrasi. Atau mungkin saya akan less dramatic. Banyak orang-orang yang harus dipaksa untuk berkompromi. Dan sering kita menghibur diri dengan mengatakan kompromi ini perlu untuk kepentingan yang lebih besar. Sebetulnya cerita itu bukan cerita baru. Karena saya tahu betul pergumulan para teknokrat zaman Pak Harto untuk memutuskan stay atau out adalah pada dilema apakah dengan stay saya bisa membuat kebijakan publik yang lebih baik. Sehingga menyelamatkan suatu kerusakan yang lebih besar. Atau Anda out dan Anda di situ akan punya kans untuk berbuat atau tidak, paling tidak risiko untuk getting associated with menjadi less. Personal gain, public loss. If you are stay, dan itu yang saya rasakan 5 tahun, you suddenly feel that everybody is your enemy. Karena no one yang sangat simpati, yang tahu kita pun akan tidak terlalu happy karena kita tetap di dalam sistem. Yang tidak sejalan dengan kita juga jengkel karena kita tidak masuk di dalam kelompok yang bisa diajak enak-enakan. Sehingga Anda ada di dalam disandwich oleh dua hal itu. Dan itu bukan suatu pengalaman yang mudah. Sehingga kita harus berkolaborasi untuk membuat space yang lebih enak, lebih banyak. Sehingga kita bisa menemukan kesamaan. Nah, kalau kita ingin kembali kepada topiknya untuk menutup juga. Saya rasa forum-forum semacam ini, atau saya mengatakan kelompok seperti Anda yang duduk pada malam hari ini, saya yakin adalah kelompok kelas menengah. Yang sangat sadar membayar pajak. Membayarnya tentu tidak sukarela. Tidak ada orang yang patriotik untuk mengatakan dia membayar pajak sukarela. Tapi meskipun tidak sukarela, tapi Anda sadar bahwa itu adalah kewajiban yang harus dibuat untuk menjaga republik ini tetap berdaulat. Dan orang seperti Anda yang karena tahu membayar pajak adalah kewajiban dan sekaligus hak untuk menagih kepada negara mengembalikan dalam bentuk sistem politik yang kita inginkan. Maka sebetulnya di tangan orang-orang seperti Anda lah republik ini harus dijaga. Sungguh berat. Dan saya ditanya atau berkali-kali di banyak forum untuk ditanya, kenapa Ibu pergi? Bagaimana reformasi? Kan yang dikerjakan semua penting.
Apakah Ibu tidak melihat Indonesia sebagai tempat untuk pengabdian yang lebih penting dibandingkan Bank Dunia? Seolah-olah sepertinya negara ini menjadi tanggung jawab Sri Mulyani. Dan saya keberatan. Dan saya ingin sampaikan di forum ini karena Anda tidak bertanggung jawab kalau bertanya hal yang sama ke saya. Anda semua bertanggung jawab sama seperti saya. Mencintai Republik ini dengan banyak sekali pengorbanan sampai saya harus menyampaikan kepada jajaran pajak, jajaran bea cukai, jajaran perbendaraan, jangan pernah putus asa mencintai Republik. Saya tahu sungguh sulit mengurusnya pada masa-masa transisi yang sangat pelik. Kecintaan itu paling tidak akan terus memelihara suara hati kita dan bahkan menjaga etika kita di dalam bertindak dan berbuat serta membuat keputusan. Dan saya ingin membagi kepada teman-teman di sini karena terlalu banyak di media seolah-olah ditunjukkan yang terjadi dari aparat di Kementerian Keuangan yang sudah direformasi masih terjadi kasus seperti Gayus. Saya ingin memberikan testimoni bahwa banyak sekali aparat yang betul-betul genuinely mereka adalah orang-orang yang dedicated. Mereka yang cinta Republik sama seperti Anda. Mereka juga kritis, mereka punya nurani, mereka punya harga diri. Dia bekerja pada masing-masing unit. Mungkin mereka tidak bersuara karena mereka adalah bagian dari birokrat yang tidak boleh bersuara banyak tapi harus bekerja. Sebagian kecil adalah kelompok rakus yang dengan kekuasaan dan kewenangan sangat senang untuk mengabuse. Tapi saya katakan sebagian besar adalah orang-orang baik dan terhormat. Saya ingin tolong dibantu. Berilah ruang untuk orang-orang ini untuk dikenali oleh Anda juga dan oleh masyarakat. Sehingga landscape negara ini tidak hanya didominasi oleh cerita, oleh tokoh, apalagi difabrikasi dengan seolah-olah menggambarkan bahwa seluruh sistem ini adalah buruk dan runtuh. Selama seminggu ini saya terus melakukan pertemuan dan sekaligus perpisahan dengan jajaran saya di Kementerian Keuangan. Dan saya bisa memberikan sekali lagi testimoni bahwa perasaan mereka untuk membuktikan bahwa reform bisa jalan ada di sana. Bantu mereka untuk tetap menjaga api itu. Dan jangan kemudian Anda semua di sini bicara dengan saya, ya bisa diselamatkan kalau Sri Mulyani tetap menjadi Menteri Keuangan. Saya rasa tidak juga. Suasana yang kita rasakan pada minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, seolah-olah persoalan negara ini disandra oleh satu orang, Sri Mulyani. Sedemikian pandainya proses politik itu diramu sedemikian sehingga seolah-olah persoalannya menjadi persoalan satu orang. Seseorang yang pada suatu ketika dia harus membuat keputusan yang sungguh tidak mudah. Dengan berbagai pergumulan, kejengkelan, kemarahan, kecapean, kelelahan, namun dia harus tetap membuat kebijakan publik. Dia berusaha di setiap pertemuan mencoba untuk meneliti dirinya sendiri apakah dia punya kepentingan pribadi atau kelompok dan apakah dia diintervensi atau tidak. Apakah dia membuat keputusan karena ada tujuan yang lain. Berhari-hari, berjam-jam, dia bertanya, dia minta, dia mengundang orang. Dan orang-orang ini yang tidak akan segan untuk mengingatkan kepada saya
Karena meskipun mereka tahu saya menteri, mereka lebih tua dari saya. Orang seperti Pak Darmin, siapa yang bisa bilang atau marahin Pak Marsilam? Semua orang dimarahin duluan sama dia. Mereka ada di sana hanya untuk mengingatkan saya berbagai rambu-rambu, berbagai pilihan, dan pilihan sudah dibuat. Dan itu dilaporkan, dan itu diaudit, dan itu kemudian dirapatkan secara terbuka, dan itu kemudian dirapat kerjakan di DPR. Bagaimana mungkin itu kemudian 18 bulan kemudian dia menjadi seolah-olah keputusan individu seorang Sri Mulyani. Proses itu berjalan dan etika sunyi. Akal sehat tidak ada. Dan itu memunculkan suatu perasaan, apakah pejabat publik yang tugasnya membuat kebijakan publik pada saat dia sudah mengikuti rambu-rambu, dia masih bisa di-victimize oleh sebuah proses politik. Saya hanya mengatakan, kalau dulu pergantian rezim, orde lama ke orde baru, orang semua di stigma komunis. Kalau ini khusus didesain pada era reformasi, seorang di stigma dengan Sri Mulyani identik senturi. Mungkin kejadiannya di satu orang saja, tapi sebetulnya analogi dan kesamaan mengenai suatu penghakiman telah terjadi. Sebetulnya disitulah letak kita untuk mulai bertanya, apakah proses politik yang didorong, yang dimotivir, yang ditunggangi oleh suatu kepentingan membolehkan seseorang untuk dihakimi bahkan tanpa pengadilan, divonis tanpa pengadilan. Itu barangkali adalah episode yang sebetulnya sesudah berturut-turut kita memahami konsekuensi sebagai pejabat publik yang tujuannya membuat kebijakan publik dan berpura-pura seolah-olah ada etika dan norma yang menjadi guidance kita dibenturkan dengan realita-realita politik. Dan untuk itu saya hanya akan mengatakan sebagai penutup, sebagian dari Anda mengatakan, apakah Sri Mulyani kalah? Apakah Sri Mulyani lari? Dan saya yakin banyak yang menyesalkan keputusan saya. Banyak yang menganggap itu adalah suatu loss atau kehilangan. Di antara Anda semua yang ada di sini, saya ingin mengatakan bahwa saya menang. Saya berhasil. Kemenangan dan keberhasilan saya definisikan menurut saya karena tidak didikte oleh siapapun, termasuk mereka yang menginginkan saya tidak di sini. Saya merasa berhasil dan saya merasa menang karena definisi saya adalah 3. Selama saya tidak mengkhianati kebenaran, selama saya tidak mengingkari nurani saya, dan selama saya masih bisa menjaga martabat dan harga diri saya, maka di situ saya menang. Terima kasih. Luar biasa.